Doa berbuka puasa sesuai sunnah. Ya akhi, tolong di-share doa berbuka dan mengawali puasa sesuai sunnah. Jazakallahu khair. Pertanyaan dari Irman San. Baik. Hadis riwayat Abu Daud di kitab yang sama. Ada dua jenis doa puasa yang disampaikan di sini. Pertama di nomor hadis 2357. Yang kedua nomor selanjutnya 2358. Sebentar. Jadi Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau ini hafal kurang lebih 500.000 hadis, dan bukan sekedar hafal ya, bukan sekedar hafal, tapi ringan sekali lisannya, begitu lunak mengucapkan hadis. Jadi kalau ditanya ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini enggak ada hadisnya. Tanyib, sampai-sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kalau dulu ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud mudah melunakkan besi dengan lisannya. Maka sejak saat itulah masyarakat mengenal beliau dengan kunyah sebutan Abu Daud. Paham sampai sini? Jadi bukan anaknya namanya Daud kemudian dikenal menjadi Abu Daud. Jelas ya? Baik. Jadi ada beberapa kunyah menunjuk kepada sifat. Jadi tidak semua yang Abu itu bisa menunjuk kepada ayah dari seorang anak pertama. Ya. Saya agak bahas sedikit. Jadi kalau ada ini, istilahnya disebut kunyah namanya. Kunyah. Saya pisahkan supaya tidak dibaca kunyah. Ya. Baik. Kunyah. Nah, fokus. Ini bisa ditujukan pada seorang ayah yang dikaruniai anak pertama, baik laki-laki ataupun perempuan. Biasanya ada tradisi di Arab sejak zaman jahiliyah, tidak sekedar di zaman Islam. Tolong fokus di sini ya. Awas, saya ingin luruskan beberapa pemahaman di sini. Sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab punya tradisi cukup baik di sini sampai dilestarikan di masa Islam. Ketika seseorang kemudian mendapati anak pertama, maka ini kemudian dijadikan sebagai bahan bagian penghormatan. Untuk menghormati, dipanggillah nama orang ini dengan anak pertamanya, melekatkan pada nama ayahnya. Misal, melekatkan pada nama anak pertamanya ya. Misal, pernah dengar di antara paman Nabi namanya Abdul Manaf atau Imran? Baik, belum pernah dengar. Kalau Abu Thalib pernah dengar, kan? Baik, perhatikan. Ayah bahasa Arabnya Abu, kan? Abun. Kalau disandarkan pada kata berikutnya pakai waw, jadi Abu begini. Anak pertamanya ini Thalib, anak keduanya Ja'far, anak ketiganya Ali. Maka beliau dihormati dengan sebutan Abu Thalib. Rasulullah SAW punya anak pertama Al-Qasim. Baik, maka beliau dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Paham sampai sini? Jadi boleh kemudian itu ditradisikan di zaman Islam karena mengandung nilai-nilai kebaikan untuk penghormatan. Masya Allah, Anda baru dikaruniai anak pertama, semoga anaknya baik dan sebagainya. Maka dipanggillah Abul Qasim, Abu Muhammad, Abul Hasan dan sebagainya. Paham sampai sini? Baik, jadi jangan Anda artikan kalau Anda kemudian berhijrah, ingin dekat dengan Allah, ingin ikut tuntunan Rasulullah, kemudian harus menyertakan nama ini. Ya, itu bukan bagian dari persyaratan. Ya, nama saya misalnya Somad, punya anak namanya Stephen, saya berhijrah jadi Abu Stephen misalnya, kan? Tidak harus demikian. Somad ya Somad itu, kan? Baik, teruskan. Ya, ini hal yang mesti diluruskan, tapi juga jangan dicela. Ya, saya misalnya disebut Abu Muhammad, ada yang lainnya dan seterusnya. Anda punya anak namanya Haidar, dikenal dengan Abu Haidar, nggak ada masalah. Baik ya. Bisa juga sifat seperti yang ini. Sifat-sifat dominan yang melekat kepada dirinya. Bisa baik, bisa juga buruk. Jelas ya, bisa baik, bisa juga buruk. Abu Daud, Abu Hurairah itu baik, Abu Jahal itu buruk, ya, dan seterusnya. Jadi Anda tinggal tambahkan Abu, Anda sebutkan kalimat setelahnya. Orang yang keseringan tidur, sedikit-sedikit tidur, kan? Di kamar tidur, di ta'lim tidur, tidur bahasa Arabnya naum, maka disebut dengan Abu Naum, baik ya. Orang yang sedikit gosok-gosok, dikenal dengan itu Anda. Hadis 2357
2358. Yang terakhir itu ngarang. Lihat sini. Ini satu, ini yang kedua. Perhatikan, cuma beda satu nomor. Yang ini yang dipopulerkan termasuk di kita dengan bacaan Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya. Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Fokus. Pernah dengar doa ini? Atau ada tambahan riwayat lain, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Pernah dengar ini? Taib. Maka sumber utamanya diantaranya ada di Abu Daud, nomor hadis 2357. Yang kedua, ada hadis juga yang sangat populer, termasuk di Ad-Daraqutni, ya, dengan kalimat dhahabadh dhama. Ya, dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq, ya, wa thabatal ajru insyaallah. Tallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Insyaallah. Dua doa ini kalau kita lihat rujukannya tersebut dalam kitab yang sama, hanya beda satu nomor, tapi nanti dengan penilaian yang berbeda. Yang ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berpendapat bahwa riwayatnya sahih, walaupun juga ada hadis-hadis lain yang serupa yang nilainya lemah, dhaif. Cuma dalam kaidah ketika dhaif bertemu dengan syahid yang lainnya maksudnya menguatkan. Ya, misal ada di sini 3 orang, satu orang lemah ingatan, yang satu ingatannya sedang, yang satu ingatannya kuat. Bertemu 3 orang ini menyampaikan isi yang sama walaupun dengan substansi, walaupun dengan kalimat yang berbeda. Yang satu mengatakan, tadi Ustadz Adi mengatakan ada di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis misalnya saya sebutkan yang ini 2357. Yang kedua mengatakan nomor hadis 2357 kata Ustadz Adi. Yang ketiga mengatakan di Abu Daud ada doa puasa yang Allahumma lakas sumtu. Isinya sama tidak? Cuma dengan kalimat yang berbeda. Paham sampai sini? Baik, maka pendapat pertama mengatakan bahwa doa ini pun bisa digunakan, dipandang baik karena dikuatkan oleh dalil-dalil yang lainnya, walaupun statusnya diperselisihkan. Ada yang menyebut di sini sahih, ada yang menyebut di sini dhaif. Paham sampai sini? Baik, ini satu. Yang kedua, doa yang ini juga tercantum dalam Abu Daud, termasuk di beberapa kitab yang lainnya. Statusnya ini tidak diperselisihkan, sepakat di dalamnya bahwa dia sahih statusnya. Tidak banyak masalah di sini. Ini sahih, tidak banyak persoalan. Ya, jadi tidak diperselisihkan. Kaidah mengatakan, kalau ada di antara dua petunjuk kepada kita, yang satu sekalipun bisa digunakan tapi masih diperselisihkan, sedang yang satu tidak ada perselisihan di dalamnya, maka yang tidak ada perselisihan dipandang lebih kuat untuk diamalkan. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, mana yang digunakan? Maka saya mengatakan, sekalipun yang ini bisa dibacakan, tapi saya memilih yang ini untuk lebih diutamakan. Paham sampai sini? Maka saya katakan, dhahabadh dhama wabtallatil 'uruq wa thabatul ajru insyaallah. Paham sampai sini? Tapi kalau ada yang mengatakan Allahumma lakas sumtu pun, kita juga tidak harus menyalahkan, karena sandaran dia ada, tapi kita katakan status hadisnya lebih lemah dibandingkan dengan yang ini. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau saya katakan, boleh nggak saya baca Allahumma lakas sumtu? Halo, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik ya. Boleh nggak saya baca Allahumma lakas sumtu? Baik, secara fikih boleh dilakukan karena dalilnya ada, kan? Walaupun dia menggunakan hadis yang diperselisihkan, tapi dia bisa katakan ada kok yang mensahihkan, walaupun ada juga yang mendhaifkan. Tapi kalau saya katakan misalnya, mana yang paling dipilih? Lebih kuat mana? Dhahabadh dhama atau Allahumma lakas sumtu? Dhahabadh dhama. Maka ketika ada persoalan semacam ini, supaya kita keluar dari perselisihan, supaya keluar dari banyak perdebatan, lebih baik kita memilih sesuatu yang tidak banyak peluang di situ untuk dipersoalkan lagi. Paham sampai sini? Nah, jadi saya secara pribadi lebih menggunakan yang ini dibandingkan dengan yang ini. Jelas di sini? Baik. Jadi jangan sampai Anda berdebat hanya persoalan masalah ini gitu kan? Baik, jadi misalnya mohon maaf ya, mohon maaf. Sampai ribut, ya saya Allah malakas sumtu, saya misalnya dhahabadh dhama dan sebagainya. Ribut di situ, saling mencela dan Anda menghilangkan esensi puasa Anda di situ. Bukankah mencela menghilangkan pahala puasa? Ya kan? Bukankah
merendahkan orang lain, menghilangkan pahala puasanya, mengurangi kemuliaannya. Jadi sekali lagi saya tanamkan, kalau ingin bacakan doa puasa, yang paling kuat posisinya bacakan yang dhahabadh dhama. Tapi kalau ada yang membacakan Allahumma lakas sumtu, itu pun pilihan yang bersangkutan, kita tidak harus mencela atau merendahkannya. Paham sampai sini? Baik. Yang salah? Yang tidak berdoa pun sebenarnya nggak salah-salah juga gitu kan. Ketika dia makan, batal puasanya. Cuma dia kehilangan bagian dari sunnahnya. Jelas sampai sini ya? Jadi nggak baca doa aja, nggak salah. Cuma dia tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Jadi kenapa Anda kemudian mencela orang baca doa? Paham sampai sini? Baik.